Kondisi kami buruk. Kami memang berhasil bertahan hingga jam pelajaran usai, saat drone pengawas berkedip-kedip dan robot raksasa itu menghentikan serangan. Tapi itu benar-benar detik terakhir. Aku telah pasrah menerima pukulan mematikan robot tersebut ketika gerakan tangan robot itu terhenti. Lantas beringsut ke titik semula. Lantai pualam merekah, robot itu kembali masuk ke basemen ruangan. Badanku terasa remuk, lebam biru di sekujur badan. Rambut keritingku berantakan. Tazek berjalan menahan rasa sakit di kaki kanannya. Sementara mata mengusap wajahnya yang lebam, rambut panjangnya juga berantakan. Debu mengepul di sekitar kami. Lantai pualam dipenuhi lubang. Kami berjalan gontai menuju kantin. Mahasiswa baru telah asyik menghabiskan makan siang sejak tadi. Pelajaran mereka sepertinya berjalan lebih damai. Seragam mereka bersih. Kalian parah sekali. Kalian dihukum apa sih? Tanya Boh bersimpati. Mengernyit terasa sakit, sedikit menyesal, seharusnya tadi aku duduk pelan-pelan. Boh benar, kita memang lebih mirip dihukum di ruangan tadi. Aku menggerutu, mulai menyendok makanan. Tapi itu pelajaran yang seru. Mata nyengir ikut menyendok makanan. Yeah. Apalagi saat Selena jatuh bangun terkena pukulan berdentum. Rambut keritingnya menutupi seluruh wajah, seru sekali melihatnya. Tazek bergurau. Oh ya, lantas bagaimana dengan kamu yang terjengkang, kepala di bawah kaki di atas saat terkena tendangan robot itu, Tazek? Beruntung aku sempat menyambarmu, melakukan teleportasi. Balasku. Kami bertiga tertawa, kemudian meringis, badan kami terasa sakit. Melanjutkan makan siang. Aku minta maaf, Selena. Tazek menatapku. Minta maaf untuk apa? Berprasangka buruk jika kamu membuat kesalahan dan kita dihukum. Aku seharusnya berterima kasih, kita tidak akan mendapatkan kelas simulasi teknik bertarung, sehebat itu jika kamu tidak membuat masalah saat ospek. Aku tersenyum, mengangguk. Balas menatap bola mata Tazek. Kami bertiga akhirnya paham kenapa diusir dari kelas teknik bertarung. Master Ox punya cara lain mendidik mahasiswanya. Dia mengirim kami ke kelas simulasi bertarung. Dan kami bertiga telah berlatih habis-habisan. Cepat sekali ikatan kokoh terbentuk di antara kami bertiga. Sejak bertemu pertama kali di aula kampus acara inaugurasi itu. Kami selalu bertiga, selalu kompak saling membantu. Di mana ada aku, maka bisa dipastikan ada Mata dan Tazek di sana. Seluruh kampus mulai hafal kebiasaan tersebut. 3 sahabat yang laksana 3 bintang terang di angkatan 78. Asteris waktu melesat cepat di kampus ABTT. Semester pertama hampir selesai. Setelah mengalami kebuntuan selama bertahun-tahun, perundingan 100 purnama akhirnya menemukan jalan keluar. Ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi? Aku mengacungkan tangan tinggi-tinggi. Selena, Store menunjukku. Komite bulan sepakat menghapus dekrit tentang keistimewaan pemilik kekuatan. Dengan demikian, meskipun tidak menutup mata, tetap saja muncul diskriminasi dan konflik horizontal di masyarakat. Terutama saat individu atau kelompok ekstrim mencoba memaksakan ambisi mereka. Salah satunya tragedi Distrik 65. Ada yang bisa menjelaskan kejadian ini? Aku kembali mengacungkan tangan tinggi-tinggi, bersama beberapa mahasiswa lain. Selena, Store menunjukku. Tragedi Distrik 65 adalah pengkhianatan atas hasil perundingan, serangan sepihak yang dilakukan sisa pendukung rezim diktator para pemilik kekuatan. Dipimpin oleh salah satu mantan perwira tinggi pasukan bayangan. Kejadian ini menimbulkan kekacauan di Distrik 65, ribuan penduduk dilaporkan tewas, separuh Distrik 65 hancur lebur. Jam malam diperlakukan. Dibutuhkan 3 bulan lebih memulihkan Distrik 65. Pasukan bayangan berhasil menangkap seluruh dalang penyerangan. Aku dengan lancar menjelaskan. Bukan main. Sepertinya kamu telah membaca 19.800 halaman buku teks tersebut, Selena. Store tertawa kecil. Ruangan kelas ramai dipenuhi tawa. Mahasiswa kembali menyimak penjelasan dosen, sejarah dan catatan lama. Layar hologram di sekitar kami dipenuhi tampilan foto-foto, video dan catatan. Aku tersenyum, setelah minggu-minggu yang sulit, akhirnya aku bisa mengejar banyak ketinggalan di pelajaran ini.
Bermalam-malam kurang tidur membaca buku tebal itu terbayar lunas. Nilai-nilaiku membaik, juga saat pelajaran kimia dan keindahan di dalamnya. Waktunya habis anak-anak. Prof. Cem berseru di depan kelas, maju satu persatu, bawa tabung reaksi kalian. Mahasiswa mulai berbaris menuju meja Prof. Cem. Ini adalah ujian akhir semester. Di atas meja, terdapat sebuah material berbentuk lempengan. Prof. Cem menyuruh kami menumpahkan cairan di dalam tabung masing-masing ke lempeng tersebut. Yang bisa menghancurkan lempeng tersebut. Ternyata sia-sia. Berikutnya, mahasiswa berikutnya maju, menumpahkan cairan. Cairan apa yang kamu buat? Cat pewarna. Prof. Cem terlihat galak. Mahasiswa itu menelan ludah. Lempeng itu alih-alih hancur, malah berubah menjadi merah metalik. Prof. Cem mencoret namanya. Antrian mahasiswa terus bergerak. Separuh jalan, belum ada satupun yang berhasil menghancurkan lempeng itu. Tazek maju, gilirannya. Mahasiswa menonton antusias. Tazek menuangkan isi tabung ke lempeng di atas meja. Suara mendesis kembali terdengar. Asap tebal mengepul. Cairan yang ditumpahkan Tazek mulai bereaksi. Lempeng itu meleleh. Mahasiswa menahan nafas, apakah Tazek berhasil? Gagal. Berikutnya, seru Prof. Cem. Lempeng itu hanya hancur separuh, membuat lubang, tapi tidak semuanya. Prof. Cem mengetuk meja, lempeng berlubang itu digantikan lempeng yang baru. Mahasiswa menghela nafas pelan, saling tatap. Sejauh ini tidak ada mahasiswa yang berhasil, termasuk mata, hanya bisa menghancurkan 2/3 lempeng itu. Ini sangat mengecewakan, dengus Prof. Cem. 100 mahasiswa, tidak ada yang bisa menaklukkan lempeng ini, Berikutnya maju. Selena. Aku melangkah membawa tabungku. Mahasiswa terakhir. Kamu tidak akan meledakkan mejaku, Selena. Prof. Cem menatapku tajam. Aku menggeleng. Mencoba tersenyum. Tidak, Prof. Mahasiswa yang sejak tadi mengerumuni meja refleks melangkah mundur melihatku bersiap menuangkan cairan. Aku mengabaikan mereka. Ini sudah 6 bulan berlalu sejak kejadian itu, aku sudah membuat kemajuan berarti di pelajaran ini. Cairan dari tabungku meluncur menyiram lempeng di atas meja. Ses, suara mendesis kencang terdengar. Asap putih mengepul. Mahasiswa menahan nafas, lempeng itu terlihat bergemeletup. Dan cepat sekali. 3 detik, seluruh lempeng habis berubah menjadi cairan bening. Deg-degan melihatnya. Celetuk mahasiswa lain. Ruangan kelas dipenuhi oleh tawa. Cairan apa yang kamu siapkan, Selena? Prof. Cem menatapku kali ini dengan tatapan yang lebih ramah. Air biasa, Prof. Aku menjawab. Mahasiswa berbisik-bisik. Hanya air biasa. Mereka susah payah mencari formula untuk menaklukkan lempengan tersebut, ternyata air biasa bisa melakukannya. Brilian, Selena. Memang itulah jawabannya. Bagaimana kamu tahu jika kelemahan lempeng ini adalah air biasa? Aku memperhatikan seluruh persamaan reaksi kimia lempeng ini, Prof. Aku menemukan sebuah celah persamaan yang tidak komplit kelemahan lempeng ini. Maksudku, bagaimana kamu menemukannya, Selena? Persamaan reaksi kimia lempeng ini setebal 100 halaman. Aku sendiri yang menyiapkannya agar tidak bisa dihancurkan oleh cairan apapun, kecuali oleh air biasa. Prof. Cem menyelidik. Aku mengangkat bahu, mungkin hanya keberuntungan, Prof. Prof. Cem tersenyum, tidak, itu jelas bukan keberuntungan. Matamu tajam, Selena, dan kamu pandai. Saat temanmu sibuk membuat cairan anti lempeng, mencoba berbagai persamaan reaksi, kamu sebaliknya fokus mempelajari lempeng ini, mencari kelemahannya. Ternyata sederhana sekali solusinya, bukan? Hanya air biasa. Itulah kimia sejatinya. Apakah kamu sekarang telah melihat keindahan di dalamnya? Aku ikut tersenyum, mengangguk. Itu ujian akhir mata kuliah, kimia dan keindahan di dalamnya. Aku mendapatkan nilai sempurna. ***** Malam terasa dingin. Langit gelap ditutupi awan pekat. Pukul 12 malam. Perhatikan ke depan, Selena. Bibi Yil berbisik. Aku mengangguk. Tidak perlu disuruh, aku sudah sejak tadi menatap seksama. Kami sedang berada di tengah hutan, mata kuliah misteri dan malamnya. Semester mata kuliah ini
Bibi Yil mengajakku melintasi hutan lebat dan setiap bertemu kawanan hewan, dia akan berhenti, menyuruhku menghitung. Seperti sekarang, di antara rerumputan setinggi betis itu, kawanan gajah sedang beristirahat. Jarak kami sekitar 30 meter. Tidak mudah menghitung jumlah hewan ini. Rerumputan, malam hari, langit gelap itu membuat kerumunan gajah terlihat samar. 12. Tidak, ada satu ekor anak gajah yang berbaring di belakang induknya. 13. Aku menggeleng. Masih ada satu lagi yang berbaring tidak jauh dari kawanan. 14. Ini mulai rumit padahal baru pertanyaan awal-awal. Aku duduk jongkok menyentuh dasar hutan. Telapak tanganku merasakan dinginnya rerumputan, memejamkan mata. Mengatur nafasku. Konsentrasi penuh. Bibi Yil yang berdiri di sebelahku hanya diam. Tidak banyak komentar. 2 menit senyap. 18 Bibi Yil. Termasuk satu ekor yang masih di dalam kandungan ibunya. Aku menjawab mantap. Bibi Yil tersenyum. Bagus sekali, Selena. Aku ikut tersenyum, menyeka pelipis. Meski dingin, aku tetap berkeringat. Ujian ini lebih menegangkan dibandingkan menghadapi persamaan matematika atau ujian praktik non-gaib. 11. Bibi Yil telah melakukan teleportasi. 11. Aku menyusulnya. Kami bergerak nyaris tanpa suara di tengah gelap malam. Melintasi pepohonan, semak belukar. Aku membutuhkan hampir 3 bulan baru bisa melakukan teleportasi tanpa suara itu. Dan tetap saja, jika dibandingkan Bibi Yil, gerakanku berisik sekali. Tubuh Bibi Yil seperti tidak ada saat dia melintas. Macan kumbang yang sangat tajam penglihatan, penciuman dan indera lainnya tidak tahu jika Bibi Yil baru saja melintas persis 1 senti di depan moncongnya. 11. Setelah 15 menit melakukan teleportasi menelusuri hutan lebat, Bibi Yil menghentikan gerakannya. 11. Aku juga muncul di sampingnya beberapa detik kemudian. Dengan nafas tersengal. Atur nafasmu, Selena. Aku mengangguk. Perhatikan pohon di depan. Bibi Yil berkata pelan setelah sengalku mereda. Selena, astaga. Aku meremas jemari. Aku tahu di atas pohon itu ada hewan kukangnya. Beberapa terlihat mendekam di dahan-dahannya. Tapi di balik dedaunan lebat, berapa jumlah mereka? Itu jelas tidak semudah menghitung kawanan gajah. 6 bulan terakhir, hanya aku yang menjadi mahasiswa Bibi Yil. Tidak ada satupun mahasiswa yang berhasil menemukan lapangan rumput tempat mata kuliah itu. Sebagian besar hanya berputar-putar hingga dini hari. Sebagian lain tersesat jauh hingga harus dicari oleh staf ABTT. 2 bulan lalu, aku sempat menyaksikan seorang mahasiswa hampir menemukan lapangan itu. Dia melintas dengan wajah bingung, 100 meter dari kami. Aku refleks hendak membantunya. Bibi Yil lebih dulu melambaikan tangan, menahan gerakan bibirku yang hendak berseru. Jika dia tidak bisa menemukan tempat ini, maka dia tidak layak mengikuti mata kuliah ini. Biarkan saja, bisik Bibi Yil tegas. Aku menelan ludah. Mahasiswa itu kembali menjauh. Di penghujung semester pertama, 59 mahasiswa lain yang mendaftar akhirnya menyerah. Mereka membatalkan mengambil mata kuliah malam dan misterinya. Aku tahu itu saat bercakap-cakap di kantin. Tanpa satu pun mahasiswa lain yang berhasil, aku seperti kursus private dengan Bibi Yil. Hanya Tazek dan Mata yang tahu jika aku berhasil menemukan lapangan rumput. Tapi mereka tetap tidak percaya jika Bibi Yil adalah dosennya. Mereka hanya menganggapku bergurau. Atau itu hanya caraku untuk menutupi rahasia mata kuliah tersebut. Waktumu nyaris habis, Selena. Berapa? Bibi Yil berbisik. Aku menyeka pelipisku lagi. Ini rumit. Aku sudah menempelkan telapak tanganku ke dasar hutan, merasakan detak jantung hewan-hewan di sekitar kami. Tapi kukang itu tidak sebesar gajah, yang mudah mendengarkan detak jantungnya. Juga tidak mudah mendengarkan dengus nafasnya. Dan kukang-kukang pengintai berpengalaman. Tapi tebakanmu cukup bagus. Selisih 10. Ratusan tahun aku mengajar mata kuliah ini, tebakanmu adalah tebakan terbaik kedua. Hanya ada satu mahasiswaku dulu yang dengan tepat bisa menjawabnya. Panca inderanya hebat sekali. Bagaimana Bibi Yil menghitungnya? Aku bertanya, penasaran. Bibi Yil jelas tidak meletakkan telapak tangannya di permukaan hutan.
Bagaimana dia bisa merasakan kukang itu? Itu mudah. Bibi Yil tersenyum, tadi siang aku baru saja menghitung jumlah kawanan kukang itu di atas pohon. Lebih mudah menghitungnya di siang hari, dengan jarak yang lebih dekat. Masuk akal bukan? Aku menatap Bibi Yil bingung. Pengintai terbaik bukan hanya semata-mata dia hebat sekali menggunakan panca inderanya, Selena. Melainkan, dia juga hebat menggunakan otaknya. Kita bukan pemilik keturunan murni yang bisa merasakan, berbicara dengan alam sekitar. Kita jelas tidak memiliki kemampuan memutar masa lalu, atau hal-hal ajaib lainnya seperti pemilik keturunan murni. Tapi kita bisa menggunakan trik lain. Kehidupan seorang pengintai tidak selalu seperti ujian, yang jawabannya harus sekarang juga. Pengintai selalu bisa mencuri waktu. Menghitungnya di siang hari misalnya, maka kamu bisa menjawab pertanyaan tersebut. Itulah kenapa aku memuji jawabanmu. Itu tebakan yang cukup baik, Selena. Splash. Bibi Yil telah melesat lagi. Splash. Aku bergegas menyusulnya. Aku tidak tahu apakah Bibi Yil serius atau bergurau dengan kalimatnya tersebut. 6 bulan terakhir, aku sepertinya bisa mengenalnya lebih dekat. Sosok pendiam itu, di balik tampilannya yang misterius tegas ternyata cukup humoris. 6 bulan terakhir itu, aku juga berkali-kali mendengar istilah pemilik keturunan murni disebutkan. Mahasiswa suka membahas itu di kantin, di kelas, di perpustakaan, di mana saja. Dosen-dosen kami juga sesekali menyebutnya, terutama Stor, dosen sejarah dan catatan lama. Apa itu pemilik keturunan murni? Itu adalah petarung terhebat di klan bulan. Itu bukan soal keturunan, bangsawan, raja, hebat itu muncul lagi. Dan itu bisa dimiliki siapapun. Tentu jika orang tuanya adalah petarung hebat, anaknya punya kesempatan lebih tinggi untuk mewarisi kode genetik tersebut. Aku juga akhirnya paham kenapa Mata sangat menarik perhatian, bahkan wartawan meliputnya saat dia diterima masuk ABTT. Karena menurut sejarah penduduk dari distrik sungai-sungai jauh memiliki garis keturunan langsung dengan leluhur para pemilik keturunan murni. Splash. Bibi Yil menghentikan gerakan teleportasinya. Splash. Aku muncul di sampingnya. Kembali tersengal. Kami setengah jam tanpa henti melesat melewati hutan lebat. Tiba di sebuah air terjun kecil, tingginya hanya 3 meter, dengan kolam jernih lebar beberapa depa orang dewasa. Langit semakin gelap, awan hitam bergumpal-gumpal. Sesekali petir menyambar, disusul gemeretuk guntur, mengalahkan gemericik air terjun. Pertanyaan terakhir, Selena. Bibi Yil berbisik pelan, kami berdiri di atas bebatuan besar 5 meter dari kolam, ada berapa ekor ikan di bawah sana, Selena? Aku menyeka pelipis lagi. Apakah aku bisa menjawabnya besok, Bibi Yil? Maksudku, apakah aku bisa menghitungnya besok siang saat situasi lebih baik? Bibi Yil tertawa pelan, menggeleng tegas. Apakah aku boleh turun ke kolam? Aku bernegosiasi, itu akan membantu. Bibi Yil menggeleng lagi. Atau bolehkah aku mendekati kolam? Sayangnya ini ujian, Selena. Jika bukan, tentu tidak ada yang melarangmu melakukannya. Aku menghembuskan nafas perlahan. Mulai jongkok menatap seksama permukaan kolam. Konsentrasi. Ini lebih sulit lagi. Kawanan hewan yang harus kuhitung ada di dalam air. Aku sudah belajar, hewan, tumbuhan dan bukan keduanya, jadi aku tahu percuma mendengar dengus nafas ikan. Hewan ini bernafas dengan insang. Dengan gemericik suara air terjun, juga percuma mendengarkan detak jantungnya tidak akan terdengar. Sesekali kilau sisik ikan terlihat di balik permukaan kolam yang gelap. 20, 30, 40. Beberapa kepiting merayap di tepi kolam. Juga reptil kecil, berlarian. Satu biawak terjatuh ke kolam, membuat riak. Ikan-ikan berlarian. Hei, aku punya ide. Aku meraih batu di dekatku. Dan sebelum Bibi Yil mencegah, aku melemparkan batu itu kencang-kencang ke dalam kolam. Membuat riak besar. Membuat ikan-ikan berlarian panik. Itulah tujuanku, saat ikan-ikan ini berlarian ke sana kemari. 6. Aku tahu jawabannya. Bibi Yil menghela nafas. Tidak usah disebutkan. Aku tahu kamu bisa menjawabnya, Selena. Aku nyengir lebar. Itu melanggar peraturan ujian, Selena.
Tapi Bibi Yil tidak bilang sebelumnya. Aku masih nyengir. Baiklah. Lain kali aku akan membuat peraturan tertulis sebelum ujian dilaksanakan. Aku seharusnya tahu jika kamu selalu berusaha menemukan celah dalam situasi apapun. Itu salah satu kelebihan sekaligus kelemahanmu. Kamu memiliki bakat besar seorang pengintai, Selena. Dan kamu bersedia melakukan apapun demi mencapai ambisimu. Semoga itu membawamu ke jalan kebaikan, bukan sebaliknya, karena seorang pengintai dekat sekali dengan jalan kegelapan. Ujian kita selesai. Selamat Selena, kamu berhasil menyelesaikan mata kuliah semester pertama ini dengan baik. Jika minggu depan kamu menerima hasil kuliah dari kartu hologrammu, kamu akan melihat nilai A di sana. Sampai bertemu semester depan. Blok, tubuh Bibi Yil telah menghilang. Aku tersenyum lebar. Yes, mengepalkan tinju. Mendongak, langit mulai menumpahkan air hujan. Sekelilingku segera dibungkus oleh tetes air. Wajahku basah, rambut keritingku, pakaianku. Aku benar-benar mengabaikan kalimat Bibi Yil yang paling pentingnya, semoga itu membawamu ke jalan kebaikan, bukan sebaliknya, karena seorang pengintai dekat sekali dengan jalan kegelapan.